Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di kelas 7B dengan sangat ceria. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Jadi, fotosintesis berasal dari kata fotos yang artinya itu cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan dengan menggunakan cahaya. Lalu, proses penyusunan makanan melalui fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Nah, klorofil sendiri sebagai penangkap cahaya antena. Baik, Ibu akan memperlihatkan sebuah virtual lab mengenai fotosintesis. Nanti kalian amati, kalian dengarkan pada saat Ibu menjelaskan mengenai virtual lab. Nanti kalian tinggal mengikuti pada saat menggunakan virtual lab. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai virtual fotosintesis. Nah, di sini ada bagian-bagian fotosintesis, ada air, karbon dioksida atau CO2, sinar matahari, suhu, dan nitrogen. Nah, yang pertama, Ibu akan bahas mengenai sinar matahari. Nah, ini matahari ya. Jadi, matahari adalah energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis sebenarnya sangat kecil, yakni kurang dari 2%, dan energi yang tersedia dan hanya sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu yang efektif untuk kegiatan fotosintesis. Nah, yang ini ya, matahari. Aktivitas fotosintesis mengalami puncaknya pada siang hari, namun rendah pada pagi dan sore hari. Nah, ini sedang aktif pada aktivitas fotosintesis ini pada siang hari ya. Puncaknya itu pada siang hari. Kalau rendah itu pada pagi hari atau sore hari. Cuacanya tidak terlalu panas. Kalau rendah fotosintesisnya. Lanjut. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah air. Air itu berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada air, bagaimana? Nah, maka tidak akan terjadi fotolisis, sehingga tidak bisa memungkinkan adanya pembentukan gula. Nah, di sini tidak bergerak ya fotosintesisnya, hanya diam. Ada dari nitrogen, glukosa, sinar matahari, karbon dioksida maupun air. Nah, kita klik lagi airnya. Nah, ini terjadinya fotolisis ya, sehingga mengalami pembentukan gula. Glukosa naik. Nah, sinar matahari. Nih. Selanjutnya karbon dioksida. Merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan ini tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia CO2. Coba kita klik CO2. Apakah terjadi fotolisis atau fotosintesis? Wah, tidak ya. Ternyata tidak terjadi fotosintesis. Karena apa? Karena faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis, walau hanya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis ya, jadi tidak tersedia CO2. Kita klik kembali. Nah, ini terjadi fotosintesis pada karbon dioksida. Lanjut. Nah, selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen itu berperan penting. Nah, yang ini warnanya biru toska. Dalam hal apa? Pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Ini bergerak untuk pembentukan hijau daun yang berguna pada saat proses fotosintesis. Selanjutnya pada oksigen. Oksigen merupakan hasil fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Berarti sangat penting sekali ya. Baik, selanjutnya terdapat glukosa. Nah, ini yang warna pink. Glukosa itu adalah
salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Nah, bentuk alami atau diglukosa disebut juga dengan dekstrosa, terutama pada industri pangan. Nah, yang ini ya. Nah, tarik ke atas pada saat fotosintesis. Baik, selanjutnya kita akan amati bagian dalam daun. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam daun pada fotosintesis. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, coba kita akan jelaskan satu persatu bagian-bagian dalam daun. Nah, yang pertama ini. Nah, di sini ada kutikula. Kutikula tumbuhan adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk atau bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, tumbuhan herba yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dan daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, tanpa lapisan pelindung ini, transpirasi, hilangnya uap air melalui permukaan tumbuhan dan hampir semua tumbuhan berlangsung sangat cepat sehingga tumbuhan akan mati. Nah, selanjutnya ada epidermis atas yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu berlebihan pada daun. Nah, dan ini epidermis bawah untuk mengatur, menutup, dan membukanya stomata serta mengendalikan pertukaran gas. Selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas adalah sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Satu sel daun mempunyai 40 sampai dengan 50 kloroplas. Wah, sangat banyak ya. Keberadaan kloroplas tidak pada semua bagian tanaman, hanya terbatas pada sel batang yang masih muda. Nah, buah yang belum matang dan sel daun. Selanjutnya ada sel penjaga atau sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang berada di antaranya. Nah, ini ya gambarnya. Lalu ada apa lagi ya? Ini sudah epidermis bawah. Lalu ini ada floem dan xilem. Nah, xilem dulu ya. Disebut dengan pembuluh kayu. Berfungsi untuk apa? Untuk menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Nah, pembuluh kayu merupakan saluran utama bagi transportasi air beserta semua substansi yang terlarut di dalamnya dari akar dan juga bagian tumbuh-tumbuhan lain yang menyerap air. Lalu menuju bagian lain tumbuhan, terutama daun. Kayu dibentuk terutama dari kumpulan pembuluh kayu. Selanjutnya ada floem. Phloem, disebutnya phloem atau jaringan pengangkut pada tumbuhan berbulu. Berfungsinya untuk transportasi hasil fotosintesis, terutama pada gula, sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya. Lalu arah pergerakan zat dalam pembuluh tapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Selanjutnya ada stomata. Nah, stomata ini bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Ya, jadi stomata ini mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Stomata juga mengeluarkan CO2 sebagai hasil dari fotosintesis. Stomata itu ibarat hidung bagi manusia, akan tetap stomata mengambil CO2 lalu mengeluarkannya O2, sementara hidung mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga menggunakan lentisel untuk bernafas. Nah, ini adalah bagian-bagian daun pada fotosintesis. Yang pertama ada kutikula, epidermis atas, lalu ada kloroplas, ada sel penjaga, ada xilem, phloem, ada epidermis bawah, terus lalu ada stomata. Nah, seperti itu ya mengenai virtual lab fotosintesis. Baik, cukup sekian mengenai virtual lab fotosintesis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.